Sebelum kita memulai renungan ini, mari kita hiasi hati kita dengan salawat. Pelan-pelan, bersama-sama dalam hati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan satu salawat ini, Allah membuka pintu kemudahan yang selama ini kita tunggu. Dan jika video ini membawa ketenangan untukmu, jangan lupa bagikan kepada satu orang yang kamu sayangi. Karena siapa tahu, lewat tanganmu, Allah menyelamatkan hati seseorang yang sedang rapuh. Pernahkah engkau duduk sendirian, menatap langit malam, lalu tiba-tiba hati terasa sesak, seolah ada beban yang tidak bisa kau jelaskan. Hidup terasa berat, nafas terasa pendek. Seakan semua kesulitan datang bersamaan tanpa memberi jeda untukmu bernafas. Jika itu pernah terjadi, jika itu sedang terjadi, maka renungan ini adalah untukmu. Imam Ghazali, ulama besar yang dijuluki Hujatul Islam, pernah berkata dengan sangat lembut namun menghunjam, ketika Allah mencintai seorang hamba, maka terlebih dahulu Allah akan membersihkan hatinya dari segala kotoran dunia. Dan seringkali cara Allah membersihkan hati itu bukan lewat tawa, tetapi lewat cobaan. Bukan lewat kelapangan, tetapi lewat sempitnya jalan yang engkau lalui. Bukan lewat kenyamanan, tetapi lewat rasa sakit yang membuatmu mendongak ke langit untuk meminta pertolongan. Mengapa hidupmu terasa berat? Imam Ghazali menjelaskan bahwa manusia membawa dua jenis kotoran dalam hidup. Kotoran yang menempel pada jasad dan kotoran yang menempel pada jiwa. Kotoran pada jasad bisa dibersihkan dengan air, tapi kotoran pada jiwa, Allah membersihkannya dengan cara yang berbeda. Kadang lewat kehilangan, kadang lewat kesedihan, kadang lewat kegagalan, kadang lewat orang-orang yang tiba-tiba pergi, kadang lewat doa yang belum juga terkabul. Semua itu terasa berat. Namun Imam Ghazali menegaskan, pembersihan jiwa tidak pernah terasa ringan bagi orang yang masih terikat pada dunia. Allah tidak sedang ingin menghukummu. Allah tidak sedang ingin merendahkanmu. Allah tidak sedang ingin membuatmu putus asa. Tidak. Allah hanya ingin jiwamu kembali bersih. Ada sesuatu dalam dirimu yang Allah ingin sembuhkan. Barangkali ada kesombongan kecil yang tidak kau sadari. Mungkin ada rasa bergantung pada manusia. Mungkin ada harapan berlebihan pada sesuatu yang fana. Atau ada luka lama yang selama ini kau biarkan, namun tidak kau sembuhkan. Dan Allah yang lebih tahu isi hatimu dibanding dirimu sendiri, sedang mengangkat semua itu, meluruhkannya perlahan-lahan, sampai engkau kembali menjadi jiwa yang bersih seperti dulu. Jadi, jika hidupmu berat, itu bukan karena Allah menjauh. Justru sebaliknya, itu tanda bahwa Allah sedang mendekat. Ujian hidup bukanlah tanda Allah membencimu. Tidak sedikit orang yang ketika merasa hidupnya berat, mereka merasa, kenapa begini terus? Kenapa aku yang harus mengalami ini? Apakah Allah sudah tidak sayang lagi kepadaku? Padahal Imam Ghazali pernah berkata, Allah tidak menguji seseorang untuk merendahkannya, tetapi untuk mengangkatnya ke derajat yang tidak bisa dicapai tanpa ujian. Ada derajat yang sedang Allah persiapkan untukmu. Derajat yang tidak bisa dicapai hanya dengan doa, ibadah, atau amal biasa.
Ada tingkat kedekatan yang hanya bisa dicapai lewat rasa sakit. Maka jangan salah paham dengan ujianmu. Allah tidak sedang menjauh. Allah sedang memurnikanmu, membersihkanmu, menyelamatkanmu. Hidup berat itu tanda Allah sedang membuang penghalang. Perhatikan satu hal ini. Setiap kali engkau melewati masa tersulit dalam hidupmu, ada sesuatu yang Allah hilangkan dari dirimu. Rasa sombong, rasa paling mampu, ego yang selama ini membutamu sulit meminta maaf, rasa bergantung pada manusia, keinginan membandingkan diri dengan orang lain, atau cinta berlebihan pada dunia. Dan ketika semua itu hilang, yang tersisa hanyalah dirimu dan Allah. Di situ justru engkau menjadi paling kuat, karena engkau tidak lagi bersandar pada apapun selain Zat yang Maha Kokoh. Saat Allah mencintaimu, Allah akan memperbaiki jalanmu. Cobaan yang datang bukan untuk membuatmu kalah, tetapi untuk mengarahkanmu ke jalan yang seharusnya. Imam Ghazali mengatakan, ujian itu seperti dokter. Ia menyakitkan pada awalnya, namun menyembuhkan pada akhirnya. Allah tahu betapa keras kepalamu. Allah tahu seberapa sering engkau mengabaikan tanda-tandanya. Allah tahu jalan mana yang akan membuatmu jatuh. Allah tahu siapa yang tidak pantas menemani perjalananmu. Maka Allah perbaiki jalannya, kadang dengan lembut, kadang dengan keras. Kadang melalui kehilangan, kadang melalui perpisahan, kadang melalui sesuatu yang diambil dari hidupmu. Namun semua itu bukan untuk menyakitimu, tapi untuk menyelamatkanmu dari sesuatu yang tidak kau ketahui. Jika hari ini berat, itu pertanda Allah sedang menarikmu kembali. Mungkin kau pernah jauh, mungkin hatimu pernah lalai, mungkin engkau pernah lupa kepadanya, mungkin engkau pernah begitu sibuk dengan dunia hingga lupa siapa pemberi segala nikmat. Dan Allah dengan segala kasihnya sedang memanggilmu kembali. Karena kadang Allah harus membuatmu jatuh untuk membuatmu sujud. Allah harus membuatmu menangis agar engkau berhenti lupa. Allah harus membuatmu merasa tidak punya siapa-siapa agar engkau sadar engkau hanya butuh Dia. Jika hidup terasa berat, jangan buru-buru menuduh Allah tidak sayang. Justru karena Allah sayang, Dia tidak membiarkan jiwamu kotor terlalu lama. Cobaan yang engkau rasa hari ini adalah bukti bahwa Allah sedang memperhatikanmu. Allah sedang memperbaiki hidupmu. Allah sedang membersihkan jiwamu. Dan kelak, ketika proses ini selesai, engkau akan mengerti bahwa semua yang terasa berat hari ini ternyata adalah bentuk cinta yang selama ini engkau minta dalam doa-doa malammu. Ketika seseorang sedang melalui masa-masa paling berat dalam hidupnya, seringkali ia merasa bahwa dirinya sedang sendirian. Seolah semua pintu tertutup, seolah semua jalan menjauh, dan seolah doa-doanya melayang begitu saja tanpa jawaban. Namun Imam Ghazali mengingatkan bahwa tidak ada satupun air mata seorang hamba yang tidak diperhatikan oleh Allah. Bahkan, beliau berkata bahwa kadang Allah menghendaki seorang hamba untuk merasakan kesempitan terlebih dahulu agar hatinya kembali halus, kembali peka, dan kembali tertuju hanya kepadanya. Sebab jiwa manusia ketika dibiarkan terlalu lama dalam kelapangan seringkali menjadi keras tanpa disadari. Hati yang keras bukan berarti seseorang jahat, tetapi ia kehilangan kepekaan terhadap cahaya Allah. Dan terkadang yang membuat hidup terasa berat bukanlah masalah itu sendiri, melainkan hati yang perlu disentuhkan kembali oleh Allah agar menjadi lembut. Imam Ghazali menegaskan bahwa kelembutan hati itu sering muncul setelah seseorang melewati rasa perih yang ia tidak mengerti, namun ia jalani dengan sabar.
Jika mungkin hari ini engkau merasa hidupmu berjalan tidak seperti apa yang kau harapkan, tidak seperti yang kau doakan, bahkan tidak seperti yang kau rencanakan, maka jangan buru-buru kecewa. Barangkali Allah sedang memperbaiki sesuatu dalam dirimu. Mungkin Allah sedang membuang ego, sedang mengikis ketergantunganmu pada selainnya, atau sedang memotong akar-akar dunia yang terlalu dalam tertanam di hatimu. Karena semakin dalam akar dunia menancap, semakin berat Allah melepaskannya. Dan proses itu mungkin terasa seperti cobaan. Imam Ghazali pernah menyampaikan sebuah kalimat yang begitu menenangkan. Apapun yang Allah ambil darimu, sebenarnya ia hanya sedang mengosongkan ruang untuk sesuatu yang lebih baik. Maka, ketika seseorang kehilangan, itu bukan akhir, bukan kehancuran, bukan hukuman. Tetapi itu adalah permulaan baru yang tidak disadari. Allah tidak mungkin mengambil sesuatu kecuali untuk diganti dengan sesuatu yang lebih suci, lebih bersih, dan lebih mendekatkanmu kepadanya. Kadang Allah membersihkan jiwa seseorang lewat kegagalan. Saat sebuah pintu tertutup, saat sebuah usaha jatuh, saat sebuah harapan tidak terkabul, manusia merasa kecewa. Tetapi Imam Ghazali mengingatkan bahwa Allah tidak mengizinkan sebuah kegagalan terjadi kecuali jika keberhasilan itu justru akan membuat seseorang jauh darinya. Mungkin itu sebabnya hidup terasa berat, karena Allah sedang mengubah arah hidupmu menuju sesuatu yang lebih aman untuk akhiratmu. Meski mungkin kau belum mampu melihatnya hari ini. Ada pula saat di mana Allah membersihkan jiwa melalui manusia. Ada orang-orang yang tiba-tiba pergi. Ada hubungan yang tidak jadi bersatu. Ada orang yang mengecewakanmu, menyakitimu, atau bahkan berhenti mendukungmu. Pada awalnya itu terasa pahit, seperti duri yang menancap dalam hati. Tapi Imam Ghazali pernah berkata, engkau tidak akan ditinggalkan oleh siapapun, kecuali mereka bukan bagian dari perjalanan menuju Allah. Maka jangan menangisi orang yang Allah pisahkan darimu. Ada orang-orang yang memang tidak ditakdirkan untuk berjalan sejauh itu bersamamu. Dan ketika hati mulai bersih, perlahan-lahan engkau akan menyadari bahwa kesabaranmu tidak sia-sia. Seringkali, yang pertama kali berubah bukanlah keadaanmu, tetapi dirimu. Engkau menjadi lebih tenang, lebih pasrah, lebih ikhlas. Engkau tidak lagi memberontak terhadap keadaan. Engkau tidak lagi memaksa jalan yang bukan untukmu. Engkau tidak lagi mencemaskan apa yang belum terjadi. Hatimu menjadi lembut, melebur, dan kembali jernih seperti air. Di saat itu, engkau mulai merasakan kehadiran Allah dalam hal-hal kecil. Dalam nafasmu, dalam ketenangan yang tiba-tiba datang, dalam mimpi-mimpi yang menenangkan, dalam doa-doa yang terasa ringan, dalam langkah-langkahmu yang terasa lebih kuat, meski tidak ada perubahan besar. Itulah tanda bahwa Allah sedang menegakkan hati yang sebelumnya goyah. Imam Ghazali juga menjelaskan bahwa salah satu bukti Allah sedang membersihkan jiwa seseorang adalah ketika orang itu mulai merasakan hal-hal yang sebelumnya tidak ia rasakan. Muncul rasa takut kehilangan Allah, muncul rasa ingin memperbaiki diri, muncul keinginan untuk lebih dekat, lebih taat, lebih banyak bersyukur. Tanda-tanda itu bukan datang dari diri sendiri, tetapi dari Allah yang menghidupkan hati yang sebelumnya kering. Kadang proses ini membutuhkan waktu yang panjang. Tidak semua pembersihan jiwa terjadi dalam sekejap. Ada yang bertahun-tahun, ada yang melalui masa-masa turun naik, ada yang harus jatuh berkali-kali sebelum akhirnya benar-benar menemukan kekuatan. Namun setiap detik dari proses itu tidak ada yang sia-sia. Bahkan air mata yang jatuh dalam kesendirian malam pun dicatat sebagai bukti bahwa hatimu sedang berjalan kepada Allah. Tidak perlu terburu-buru ingin melihat hasil. Tidak perlu meminta agar semua selesai dalam sehari. Karena yang sedang diperbaiki bukanlah keadaan, tetapi inti jiwamu. Dan jiwa adalah sesuatu yang halus, tidak bisa dipaksa, tidak bisa diseret. Allah membersihkannya dengan cara yang paling lembut, meski terkadang terasa pahit bagi manusia yang menjalaninya. Jika hari ini engkau merasa hidupmu berat,
Mungkin engkau sedang berada di salah satu fase terindah yang hanya bisa dipahami setelah semuanya lewat nanti. Fase di mana Allah sangat dekat. Fase di mana Allah tidak ingin kehilanganmu. Fase di mana Allah ingin hatimu kembali hidup. Sungguh, jika engkau mampu melihat dari sisi Allah seperti yang Imam Ghazali ajarkan, engkau akan tahu ini bukan cobaan, ini pemurnian. Ketika seseorang sedang melalui masa-masa paling berat dalam hidupnya, seringkali ia merasa bahwa dirinya sedang sendirian. Seolah semua pintu tertutup, seolah semua jalan menjauh, dan seolah doa-doanya melayang begitu saja tanpa jawaban. Namun, Imam Ghazali mengingatkan bahwa tidak ada satupun air mata seorang hamba yang tidak diperhatikan oleh Allah. Bahkan, beliau berkata bahwa kadang Allah menghendaki seorang hamba untuk merasakan kesempitan terlebih dahulu, agar hatinya kembali halus, kembali peka, dan kembali tertuju hanya kepadanya. Sebab jiwa manusia ketika dibiarkan terlalu lama dalam kelapangan, seringkali menjadi keras tanpa disadari. Hati yang keras bukan berarti seseorang jahat, tetapi ia kehilangan kepekaan terhadap cahaya Allah. Dan terkadang, yang membuat hidup terasa berat bukanlah masalah itu sendiri, melainkan hati yang perlu disentuhkan kembali oleh Allah agar menjadi lembut. Imam Ghazali menegaskan bahwa kelembutan hati itu sering muncul setelah seseorang melewati rasa perih yang ia tidak mengerti, namun ia jalani dengan sabar. Jika mungkin hari ini engkau merasa hidupmu berjalan tidak seperti apa yang kau harapkan, tidak seperti yang kau doakan, bahkan tidak seperti yang kau rencanakan, maka jangan buru-buru kecewa. Barangkali Allah sedang memperbaiki sesuatu dalam dirimu. Mungkin Allah sedang membuang ego, sedang mengikis ketergantunganmu pada selainnya, atau sedang memotong akar-akar dunia yang terlalu dalam tertanam di hatimu. Karena semakin dalam akar dunia menancap, semakin berat Allah melepaskannya, dan proses itu mungkin terasa seperti cobaan. Imam Ghazali pernah menyampaikan sebuah kalimat yang begitu menenangkan. Apapun yang Allah ambil darimu, sebenarnya ia hanya sedang mengosongkan ruang untuk sesuatu yang lebih baik. Maka ketika seseorang kehilangan, itu bukan akhir, bukan kehancuran, bukan hukuman, tetapi itu adalah permulaan baru yang tidak disadari. Allah tidak mungkin mengambil sesuatu kecuali untuk diganti dengan sesuatu yang lebih suci, lebih bersih, dan lebih mendekatkanmu kepadanya. Kadang Allah membersihkan jiwa seseorang lewat kegagalan, saat sebuah pintu tertutup, saat sebuah usaha jatuh, saat sebuah harapan tidak terkabul, manusia merasa kecewa. Tetapi Imam Ghazali mengingatkan bahwa Allah tidak mengizinkan sebuah kegagalan terjadi kecuali jika keberhasilan itu justru akan membuat seseorang jauh darinya. Mungkin itu sebabnya hidup terasa berat, karena Allah sedang mengubah arah hidupmu menuju sesuatu yang lebih aman untuk akhiratmu, meski mungkin kau belum mampu melihatnya hari ini. Ada satu hal yang sering membuat seseorang bertanya-tanya, mengapa aku yang harus melewati ini semua? Pertanyaan itu manusiawi. Bahkan orang yang paling sabar sekalipun pernah bergumam hal yang sama dalam hatinya. Namun Imam Ghazali mengajarkan bahwa tidak ada ujian yang ditimpakan kepada seseorang kecuali sesuai dengan kadar jiwanya. Semakin kuat jiwanya, semakin lembut pembersihan Allah, meski dari luar tampak seperti sesuatu yang berat. Setiap manusia memiliki sisi-sisi dalam dirinya yang ia sendiri tidak sadari. Ada luka yang dipendam bertahun-tahun, ada ambisi dunia yang diam-diam meracuni, ada ketakutan yang tidak pernah diselesaikan, ada keinginan yang bertumpuk dan mengikat hati terlalu kuat. Dan Allah yang maha mengetahui isi hati manusia memilih cara paling tepat untuk membersihkan semuanya, kadang lewat kesabaran, kadang melalui musibah kecil, kadang melalui peristiwa besar yang mengguncang hidupmu dari segala arah. Pada saat itulah hati yang sebelumnya keras mulai retak. Bukan karena Allah ingin merusakmu, tetapi karena Allah ingin cahayanya masuk.
Imam Ghazali berkata bahwa cahaya ilahi tidak akan masuk ke dalam hati yang tertutup oleh rasa puas terhadap diri sendiri. Maka ketika sesuatu yang menggoyahkan datang menghampirimu, bukan berarti Allah ingin membuatmu hancur. Allah hanya ingin membuka sedikit ruang di hatimu agar cahaya itu bisa masuk dan menyembuhkan luka-luka lama yang selama ini tersembunyi. Cobaan membuat manusia kembali mengenal dirinya. Ketika keadaan menekan, seseorang mulai sadar betapa lemahnya ia, betapa terbatasnya ia, betapa banyak hal yang ia pikir ia bisa kendalikan, padahal semuanya ada dalam kuasa Allah. Kesadaran itu bukan kelemahan. Justru itu awal dari kekuatan sejati, karena seseorang tidak akan pernah menjadi kuat sampai ia sadar bahwa kekuatan yang sesungguhnya hanya datang dari Allah. Ada masa-masa di mana seseorang akhirnya duduk sendirian di pojok kamar, memandang tembok yang bisu, namun hatinya bergetar, bukan oleh kesedihan, tetapi oleh kesadaran bahwa selama ini ia berjalan terlalu jauh dari Allah. Pada momen seperti itu, air mata jatuh bukan karena putus asa, tetapi karena ia merasakan panggilan untuk kembali. Dan tangisan semacam itu, dalam pandangan Imam Ghazali, adalah salah satu bentuk terbesar dari pembersihan jiwa. Karena doa yang paling jujur biasanya lahir bukan dari bibir, tetapi dari hati yang patah. Dan hati yang patah adalah hati yang sedang didekati oleh Allah. Itulah sebabnya seseorang sering merasa hatinya lebih dekat kepada Allah justru ketika ia sedang berada dalam masa paling sulit. Bukan karena kesulitannya, tapi karena Allah sedang membuka pintu yang sebelumnya tertutup. Ada masa di mana seseorang merasa seperti berjalan di lorong panjang tanpa cahaya. Tidak tahu kapan semua ini selesai. Tidak tahu kapan ia bisa bernapas lega. Tidak tahu bagaimana harus melangkah. Tapi Imam Ghazali mengatakan bahwa Allah tidak akan membiarkan seseorang berjalan sendirian dalam lorong itu. Allah selalu menempatkan penunjuk arah, meskipun dalam bentuk yang tidak selalu dimengerti. Doa yang tiba-tiba terasa lebih ringan, hati yang mendadak lebih tenang, atau orang yang tiba-tiba datang memberi nasihat yang tidak pernah ia minta. Dan ketika seseorang sudah melewati bagian paling gelap dari hidupnya, cahaya itu mulai tampak samar-samar. Bukan cahaya perubahan keadaan, tetapi cahaya yang muncul dari dalam dirinya sendiri. Ia mulai melihat hidup dengan cara berbeda. Ia lebih pelan dalam menghakimi, lebih lembut dalam berbicara, lebih hati-hati dalam melangkah, dan lebih sering memohon kepada Allah. Itulah tanda bahwa pembersihan jiwa mulai bekerja. Perubahan paling indah adalah ketika seseorang yang dulunya mudah kecewa, kini lebih mudah bersyukur. Yang dulunya mudah marah, kini lebih mudah memaafkan. Yang dulunya keras kepada dirinya sendiri, kini mulai lembut kepada hatinya. Dan perubahan itu bukan hasil ceramah, bukan hasil nasihat orang lain, tetapi buah dari proses panjang yang Allah siapkan sendirian bersamanya. Imam Ghazali juga mengatakan bahwa jiwa yang bersih akan membuat seseorang mampu melihat makna dari setiap peristiwa. Ia tidak lagi melihat kesulitan sebagai musibah semata, tetapi sebagai panggilan untuk kembali, untuk memperbaiki diri, untuk mendekat. Ia belajar bahwa tidak semua yang Allah ambil adalah kerugian, dan tidak semua yang Allah tunda adalah penolakan. Ada yang Allah simpan karena waktunya belum tepat, dan ada yang Allah jauhkan karena akan merusak jiwanya. Dan pembersihan yang paling tinggi derajatnya adalah ketika seseorang tidak lagi mengeluh, meskipun ia sedang berada di titik terendah. Ia tetap berbaik sangka kepada Allah. Ia tetap yakin bahwa di balik semua ini ada kebaikan yang Allah siapkan. Ia tetap percaya bahwa setiap air mata akan diganti pahala, setiap sakit akan diganti ketenangan, setiap kehilangan akan diganti sesuatu yang lebih baik. Di momen seperti itu, engkau mungkin belum melihat perubahan keadaan. Hidupmu mungkin masih sama, masalahmu mungkin belum selesai, tapi hatimu telah berubah. Dan perubahan itu lebih berharga daripada segala hal lain. Karena ketika hati bersih dan kuat, hidup yang berat pun menjadi lebih mudah dijalani. Mungkin engkau belum menyadarinya, tetapi jika engkau sudah sampai di titik ini, tetap bertahan, tetap melangkah, tetap berdoa, tetap berharap. Itu artinya proses pembersihan jiwa yang Allah siapkan sudah berjalan dengan baik.
dan Allah tidak akan membiarkan proses itu berakhir tanpa menghadiahkan sesuatu yang sangat berharga untukmu. Ketika seseorang sedang melalui masa-masa paling berat dalam hidupnya, seringkali ia merasa bahwa dirinya sedang sendirian. Seolah semua pintu tertutup, seolah semua jalan menjauh, dan seolah doa-doanya melayang begitu saja tanpa jawaban. Namun Imam Ghazali mengingatkan bahwa tidak ada satupun air mata seorang hamba yang tidak diperhatikan oleh Allah. Bahkan beliau berkata bahwa kadang Allah menghendaki seorang hamba untuk merasakan kesempitan terlebih dahulu, agar hatinya kembali halus, kembali peka, dan kembali tertuju hanya kepadanya. Sebab jiwa manusia ketika dibiarkan terlalu lama dalam kelapangan, seringkali menjadi keras tanpa disadari. Hati yang keras bukan berarti seseorang jahat, tetapi ia kehilangan kepekaan terhadap cahaya Allah. Dan terkadang yang membuat hidup terasa berat bukanlah masalah itu sendiri, melainkan hati yang perlu disentuhkan kembali oleh Allah agar menjadi lembut. Imam Ghazali menegaskan bahwa kelembutan hati itu sering muncul setelah seseorang melewati rasa perih yang ia tidak mengerti, namun ia jalani dengan sabar. Jika mungkin hari ini engkau merasa hidupmu berjalan tidak seperti apa yang kau harapkan, tidak seperti yang kau doakan, bahkan tidak seperti yang kau rencanakan, maka jangan buru-buru kecewa. Barangkali Allah sedang memperbaiki sesuatu dalam dirimu. Mungkin Allah sedang membuang ego, sedang mengikis ketergantunganmu pada selainnya, atau sedang memotong akar-akar dunia yang terlalu dalam tertanam di hatimu. Karena semakin dalam akar dunia menancap, semakin berat Allah melepaskannya, dan proses itu mungkin terasa seperti cobaan. Imam Ghazali pernah menyampaikan sebuah kalimat yang begitu menenangkan. Apapun yang Allah ambil darimu, sebenarnya ia hanya sedang mengosongkan ruang untuk sesuatu yang lebih baik. Maka ketika seseorang kehilangan, itu bukan akhir, bukan kehancuran, bukan hukuman, tetapi itu adalah permulaan baru yang tidak disadari. Allah tidak mungkin mengambil sesuatu kecuali untuk diganti dengan sesuatu yang lebih suci, lebih bersih, dan lebih mendekatkanmu kepadanya. Kadang Allah membersihkan jiwa seseorang lewat kegagalan. Saat sebuah pintu tertutup, saat sebuah usaha jatuh, saat sebuah harapan tidak terkabul, manusia merasa kecewa. Tetapi Imam Ghazali mengingatkan bahwa Allah tidak mengizinkan sebuah kegagalan terjadi kecuali jika keberhasilan itu justru akan membuat seseorang jauh darinya. Mungkin itu sebabnya hidup terasa berat, karena Allah sedang mengubah arah hidupmu menuju sesuatu yang lebih aman untuk akhiratmu, meski mungkin kau belum mampu melihatnya hari ini. Ada satu hal yang sering membuat seseorang bertanya-tanya, mengapa aku yang harus melewati ini semua? Pertanyaan itu manusiawi. Bahkan orang yang paling sabar sekalipun pernah bergumam hal yang sama dalam hatinya. Namun, Imam Ghazali mengajarkan bahwa tidak ada ujian yang ditimpakan kepada seseorang kecuali sesuai dengan kadar jiwanya. Semakin kuat jiwanya, semakin lembut pembersihan Allah, meski dari luar tampak seperti sesuatu yang berat. Setiap manusia memiliki sisi-sisi dalam dirinya yang ia sendiri tidak sadari. Ada luka yang dipendam bertahun-tahun, ada ambisi dunia yang diam-diam meracuni, ada ketakutan yang tidak pernah diselesaikan, ada keinginan yang bertumpuk dan mengikat hati terlalu kuat. Dan Allah yang maha mengetahui isi hati manusia memilih cara paling tepat untuk membersihkan semuanya. Kadang lewat kesabaran, kadang melalui musibah kecil, kadang melalui peristiwa besar yang mengguncangkan hidupmu dari segala arah. Pada saat itulah, hati yang sebelumnya keras mulai retak, bukan karena Allah ingin merusakmu, tetapi karena Allah ingin mencahayakan cahayanya masuk. Imam Ghazali berkata bahwa cahaya ilahi tidak akan masuk ke dalam hati yang tertutup oleh rasa puas terhadap diri sendiri. Maka ketika sesuatu yang menggoyahkan datang menghampirimu, bukan berarti Allah ingin membuatmu hancur. Allah hanya ingin membuka sedikit ruang di hatimu agar cahaya itu bisa masuk dan menyembuhkan luka-luka lama yang selama ini tersembunyi. Cobaan membuat manusia kembali mengenal dirinya. Ketika keadaan menekan, seseorang mulai sadar betapa lemahnya ia,
betapa terbatasnya ia, betapa banyak hal yang ia pikir ia bisa kendalikan padahal semuanya ada dalam kuasa Allah. Kesadaran itu bukan kelemahan, justru itu awal dari kekuatan sejati. Karena seseorang tidak akan pernah menjadi kuat sampai ia sadar bahwa kekuatan yang sesungguhnya hanya datang dari Allah. Ada satu hal yang sering terlupa oleh banyak orang ketika mereka sedang diuji, bahwa Allah tidak sedikit pun menjauh. Justru saat itulah Allah paling dekat. Namun karena hati sedang sakit, seseorang merasa seperti ditinggalkan. Padahal ia tidak ditinggalkan. Ia sedang dibimbing menuju sesuatu yang lebih tinggi, sebuah tempat yang tidak bisa ia capai jika hidupnya selalu mudah dan lapang. Ketika seseorang melewati cobaan, ia tidak hanya sedang diuji, ia sedang dibentuk, jiwanya sedang dipahat, hatinya sedang disucikan, dan setiap kesakitan yang ia rasakan adalah bagian dari proses penyempurnaan itu. Laksana batu yang dipukul berkali-kali oleh tangan seorang pemahat bukan untuk dihancurkan, tetapi untuk mengeluarkan bentuk yang indah dari dalamnya. Maka manusia pun diperlakukan demikian oleh Allah. Sulit, perih, menyakitkan. Tetapi setelah proses itu selesai, seseorang akan melihat siapa dirinya yang sesungguhnya. Dalam proses itu, seseorang mungkin jatuh berkali-kali. Ia mungkin menangis sampai kehabisan kata. Ia mungkin berdoa sambil menahan gemetar. Ia mungkin merasa tidak sanggup lagi melangkah. Pada titik-titik kelam itulah, seringkali seseorang lupa bahwa tidak ada satupun air mata yang sia-sia, bahkan setiap tetesnya dihitung, disimpan, dan dibalas oleh Allah dengan sesuatu yang tidak mampu dibayangkan oleh hati manusia. Ada masa di mana seseorang merasa kehilangan arah. Apapun yang ia lakukan seakan tidak berjalan, apapun yang ia rencanakan seolah tidak menjadi nyata. Ia mulai bertanya-tanya, apakah Allah mendengar doanya? Ia mulai mempertanyakan, apakah Allah menolak permintaannya? Tapi dalam kacamata yang lebih dalam, yang sering dijelaskan oleh para ulama, ketika doamu belum dikabulkan, itu bukan tanda penolakan, itu tanda penjagaan. Ada doa yang jika dikabulkan sekarang, hanya akan merusak dirimu. Ada jalan yang jika Allah beri terlalu cepat, akan mengandung bahaya yang belum mampu engkau hadapi. Ada harapan yang jika Allah berikan secara langsung, justru akan menjauhkanmu darinya. Maka Allah menunda, bukan untuk menyakitimu, tetapi untuk menyelamatkanmu. Dan seringkali, seseorang hanya menyadari ini ketika ia sudah melalui semua masa sulit itu. Ketika ia menoleh ke belakang, ia akan berkata, jika bukan karena ujian itu, aku tidak mungkin tumbuh menjadi seperti ini. Ia akan menyadari bahwa ujian bukanlah awal dari kehancuran, tetapi awal dari perubahan. Ujian bukanlah bukti kelemahan, tetapi kesempatan untuk belajar menjadi lebih kuat. Ada masa-masa ketika seseorang merasa diuji secara bertubi-tubi. Seakan-akan setelah satu masalah selesai, masalah lain muncul lagi. Namun seperti kata para ulama besar, itu bukan tanda bahwa Allah marah. Justru itu tanda Allah sedang menyiapkan derajat yang besar. Tidak ada orang yang derajatnya ditinggikan tanpa rasa sakit. Tidak ada orang yang hatinya dilembutkan tanpa cobaan. Tidak ada orang yang jiwanya disucikan tanpa proses yang memaksa ia meninggalkan apapun yang tidak membawa manfaat bagi akhiratnya. Kadang pembersihan jiwa datang melalui kehilangan. Kehilangan orang yang paling disayang, kehilangan pekerjaan, kehilangan kesempatan, atau kehilangan mimpi. Kehilangan itu terasa menyesakkan. Namun setelah seseorang melewati masa berat itu, ia mulai memahami bahwa Allah tidak mengambil sesuatu kecuali untuk menggantikannya dengan sesuatu yang lebih besar nilainya. Terkadang bukan bentuk pemberian, tetapi bentuk ketenangan. Terkadang bukan dalam bentuk materi, tetapi dalam bentuk kedekatan kepadanya. Terkadang bukan dalam bentuk hasil yang terlihat, tetapi kekuatan batin yang tidak mampu dibeli dengan apapun. Dan ada pula pembersihan jiwa yang datang melalui kesunyian. Allah menarik semua suara, semua teman, semua aktivitas, hingga seseorang benar-benar hanya bisa berbicara dengan Allah. Dalam kesunyian itu, seseorang belajar mengenal dirinya. Ia belajar mengenal kebutuhannya yang paling hakiki, Allah. Tidak ada teman yang bisa ia andalkan selamanya, tidak ada manusia yang bisa memahami sepenuhnya, tidak ada dunia yang mampu mengisi kekosongan hati.
Kesunyian mengajarkan bahwa satu-satunya tempat bergantung yang tidak pernah mengecewakan adalah Allah. Pada akhirnya seseorang belajar bahwa hidup ini bukan tentang mencari kenyamanan tanpa henti. Hidup ini tentang mengikuti jalan yang membuat jiwanya semakin dekat kepada Allah. Jalan itu kadang lapang, kadang sempit, kadang mudah, kadang penuh duri, kadang membuat tertawa, kadang membuat menangis. Namun semuanya adalah bagian dari perjalanan pulang, perjalanan kembali kepada Tuhan yang menciptakanmu dengan penuh kasih. Di akhir perjalanan, seseorang akan menyadari bahwa apapun yang Allah lakukan dalam hidupnya, semuanya memiliki tujuan. Tidak ada yang tidak sengaja, tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang datang tanpa makna. Bahkan rasa sakit sekalipun datang dengan membawa pelajaran yang sangat berharga, bahwa dunia ini hanyalah tempat singgah, bukan tempat menetap, bahwa manusia harus selalu kembali kepada Allah, baik dalam suka maupun duka, bahwa hati yang bersih adalah hadiah terbesar yang bisa dimiliki seseorang di dunia ini. Maka jika hari ini hidupmu terasa berat, ketahuilah bahwa engkau tidak sedang dihukum, engkau sedang dipilih. Allah sedang memperhatikanmu dengan kasih yang jauh lebih besar dari apapun yang bisa diberikan manusia. Allah sedang menuntunmu bahkan jika langkahmu terasa gemetar. Allah sedang memelukmu bahkan jika engkau tidak merasakannya. Allah sedang menguatkanmu bahkan jika engkau merasa lemah. Allah sedang memperbaiki jiwamu bahkan jika bentuknya adalah cobaan. Dan ketika semua ini selesai, ketika badai mereda, ketika air matamu mengering, ketika bebanmu mulai terangkat, engkau akan berdiri sebagai seseorang yang berbeda, lebih dewasa jiwanya, lebih lembut hatinya, lebih kuat langkahnya, lebih tenang pikirannya, lebih yakin kepada Allah. Dan itulah bentuk pembersihan paling indah yang Allah berikan kepada seorang hamba. Pada akhirnya, engkau akan berterima kasih kepada Allah, bukan hanya karena nikmat yang Ia berikan, tetapi juga karena ujian yang Ia titipkan. Engkau akan mengatakan dalam hatimu, "Ya Allah, terima kasih telah mengizinkan aku melewati ini. Jika bukan karenamu, aku tidak akan pernah memahami makna sabar, ikhlas dan tawakal seperti hari ini." Dan sebelum video ini ditutup, marilah kita tundukkan hati sejenak untuk berdoa. Ya Allah, jika hari ini hati kami lelah, kuatkanlah. Jika jiwa kami kotor, sucikanlah. Jika kami jauh, dekatkanlah. Jika kami lalai, ingatkanlah. Jadikan setiap ujian sebagai jalan untuk kembali kepadamu, bukan jalan untuk menjauh. Limpahkan ketenangan ke dalam hati kami, lapangkan langkah kami, dan jadikan kami hamba-hamba yang Engkau cintai. Amin. Begitulah akhir dari renungan ini. Semoga setiap kata menyentuh hatimu bukan untuk membuatmu sedih, tetapi untuk membuatmu yakin bahwa apapun yang engkau jalani, Allah selalu bersamamu.